mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Maka saya bilang sama Kang Deddy, Bapak Aing maju terus. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Abah terkait pendidikan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Deddy? Program itu, Kang Deddy itu sempat WA saya. Bagaimana menurut Abah tentang program saya pendidikan di barak militer? Ya. Itu bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak militer. Ini bukan militerisme, ini bukan militerisasi. Saat itu WA Abah ke Kang Deddy apa? Anak nakal, ada jiwa yang minta disentuh. Marilah kita renungkan, apakah benar mereka nakal? Islam tidak mengajarkan kita untuk membuang anak-anak yang bermasalah, ya. Tapi justru mereka adalah ladang dakwah. Nabi tidak pernah memukul, tapi merangkul. Kang Deddy Mulyadi, beliau ingat firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lebih lanjut, saya memahami seorang KDM ini mengerti hadisnya Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Saya mendukung programnya Kang Deddy Mulyadi membawa anak nakal ke barak militer. Program ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membina. Disinilah Islam itu hadir, membina dengan hikmah, kasih sayang, dan sabar. Maka barak militer ini bukan buangan, tapi taman asuhan. Ya. Bukan tempat hukuman, tapi tempat perbaikan. Mari kita didik anak-anak kita seperti Nabi mendidik umatnya. Anak nakal bukan anak gagal, ia hanya butuh lebih banyak cinta, arahan, dan harapan. Kenakalan bukan akhir cerita, tapi awal dari kisah perubahan yang luar biasa. Maka saya bilang sama Kang Deddy, Bapak Aing maju terus. Insya Allah dari sini akan lahir generasi-generasi hebat untuk menuju Indonesia emas. Kantor saya di tempat sampah, kantor saya di pinggir sungai, kantor saya di tepi danau, kantor saya di seluruh wilayah Jawa Barat ini. Dari sudut kecil, inilah ide besar bermula. Bekerja dari tempat yang tak biasa, hasilkan karya luar biasa. Kreativitas tak butuh ruang mewah. Kebanyakan pejabat kerja di kantor mewah, duduk manis di balik meja, dikelilingi AC dan protokoler. Tapi Kang Deddy Mulyadi, kantornya ada di semua wilayah Jawa Barat. Kenapa? Karena di sanalah rakyatnya berjuang. Kang Deddy gak sibuk datang ke gedung megah. Bahkan selama menjabat, beliau nyaris gak pernah duduk di kantor gedung sate. Karena bagi beliau, kantor sejati ada di mana rakyat sedang menangis, tempat ibu-ibu mengais harapan, di pinggir danau tempat anak-anak belajar hidup tanpa sepatu, di bantaran sungai tempat bapak-bapak berharap bisa makan malam ini. Beliau hadir, menyapa, mendengar tanpa akting pencitraan. Karena bagi beliau, jabatan itu bukan pangkat, tapi pengabdian. Kang Deddy memilih jadi jembatan yang dilalui rakyat, tapi tetap kuat menahan semua beban. Bukan duduk di singgasana, tapi berdiri di tanah paling keras, paling terluka. Mungkin beliau bukan pemimpin sempurna, tapi hari ini siapa yang benar-benar hidup bersama rakyat? Kalau bukan beliau, beliau bersama rakyat, bukan cuma untuk rakyat. Ini bukan pujian kosong, ini bukti, ini fakta. Ini pemimpin rakyat sesungguhnya. Yang pertama, saya tidak tahu apakah ada pemuka agama yang menyetujui program dari Kang Deddy Mulyadi. Dan di sini ada statement terbaru dari Gus Miftah pada saat mendapatkan pertanyaan soal program mengirimkan siswa nakal ke barak militer. Dengan tegas, Gus Miftah mengatakan, saya dukung program dari Kang Deddy Mulyadi karena ini bukan wajib militer, tapi pendidikan di barak. Sebenarnya sama saja ya waktu di sekolah. Hanya saja di barak militer benar-benar dilatih
soal kedisiplinan, dan hasilnya bisa dikatakan 100% dari mereka berubah. Kemudian tadi Bapak Edi saja membahas soal kantor dari Kang Deddy Mulyadi. Kalau kebanyakan pemimpin lebih banyak duduk di kursi mewah di ruang kantor mereka, tapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Kantornya itu di mana-mana, di sawah, di tempat sampah, di warung-warung kecil, di sungai, di jalan raya, di mana saja. Karena dari situlah ide brilian itu muncul. Para pemimpin, kalian harus mencontoh cara yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kata beliau, dari tempat-tempat kecil itulah lahir ide-ide brilian untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat. Guys, mau tahu nggak? Ramalan ini sudah ada sejak zaman dulu, guys. Mulai dari kerajaan Prabu Siliwangi, bahkan ada seorang Syekh Guru Mursyid terakhir, Thariqul Qadiriyah, dan itu kebetulan ada di daerah kami, ya. Dan ada ramalan ini benar-benar, percaya atau nggak percaya, bahwa akan ada kepemimpinan Indonesia, kepemimpinan nasional, yaitu Presiden Indonesia dari orang Sunda. Yang pertama, setelah melewati 8 kepemimpinan presiden, itu akan dipimpin oleh orang Sunda. Yang kedua, setelah melewati 5 nama presiden huruf O, bayangkan huruf O, ini setelah melewati 5 huruf O ini, katanya kesananya akan dipimpin oleh orang Sunda. Yang pertama, presiden pertama Soekarno, Ya. Soeharto, O. SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, O. Jokowi, Prabowo. Udah ada 5, guys. Apakah ini benar, guys? Dan calon pemimpin ini yang sering dituduh musyrik dan kafir, siapakah beliau? Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau mau kita telah, guys, yang selalu dikafir-kafirkan, yang selalu dimusyrik-musyrikan, itu Kang Deddy Mulyadi, guys. Ya. Apakah ini suatu kebetulan atau kebenaran? Ya. Dan nyatanya lagi, Kang Deddy ternyata salah satu muridnya Syekh Guru Mursyid terakhir Thariqul Qadiriyah, guys. Nyatanya, Kang Deddy Mulyadi merupakan murid dari seorang syekh di Indonesia, seorang ulama karismatik dan mursyid terakhir Thariqul Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Guru Kang Deddy Mulyadi bernama Syekh Ahmad Sohibul Wafatazul Arifin Qodasallahu Sirrohu, atau biasa dipanggil Abah Anom. Beliau adalah guru mursyid yang terkenal dengan gelar Kamil Mukammil, artinya sempurna dan menyempurnakan muridnya. Yang dipercaya guru seperti beliau hanya ada dalam periode 100 tahun sekali. Abah Anom memimpin sebuah pesantren bernama Suryalaya yang berada di Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya. Guys, ternyata Kang Deddy itu pesantren di sana, ya guru besarnya itu Abah Anom salah satunya, guys. Dan ini di daerah kami, guys. Dan ini pesantrennya Kang Deddy, guys. Nggak mungkin beliau melupakannya. Luar biasa. Dan tanda-tanda ini sudah mulai kelihatan, guys. Percaya nggak percaya, presiden selanjutnya itu akan ada dari orang Sunda. Mungkin ini bullshit atau apa? Insya Allah, guys. Kita buktiin, guys. Yuk, guys. Menurut teman-teman gimana nih? Ada sebuah ramalan, bahkan ramalan ini sudah ada sejak dulu, dari zaman Prabu Siliwangi. Dan ramalan itu mengarah kepada Kang Deddy sebagai presiden berikutnya setelah Bapak Prabowo. Sebenarnya gini, tanpa meramal pun kita sudah tahu siapa yang berpeluang besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia periode berikutnya. Kita sudah tahu. Dari sekarang kita sudah tahu. Kalau tidak salah, belum 100 hari pemerintahan Kang Deddy Mulyadi sudah banyak prestasi yang didapatkan. Banyak mendapatkan pujian, salah satunya dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian, kemudian dari Bapak Prabowo memberikan pujian kepada Kang Deddy Mulyadi, kemudian dari Kementerian Hak Asasi Manusia, belum lagi kepala daerah, gubernur ikut memberikan pujian kepada Kang Deddy Mulyadi. Semakin hari semakin bermunculan fans baru dari Kang Deddy Mulyadi. Jadi menurut saya, tanpa diramal pun sudah dipastikan Kang Deddy Mulyadi berpeluang besar 80% peluang kemenangan beliau nanti pada saat pemilihan presiden. Apalagi ditambah statement terbaru dari Bapak Prabowo Subianto. Saya sudah tua, cukup 1 periode saja. Selanjutnya biar Kang Deddy Mulyadi yang melanjutkan perjuangan saya. Deddy Mulyadi berhasil membawa jabat istimewa, membawa jabat maju, tidak menutup kemungkinan presiden berikutnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Pak Prabowo, presiden kita saat ini, sudah mengatakan, saya cukup 1 periode saja. Kenapa beliau tidak mempercayakan orang lain? Kan ada banyak kandidat nih, banyak gubernur, banyak bupati, kementerian, ahli-ahli A, B, C, D, maksudnya yang mempunyai kualitas untuk menjadi seorang presiden.
Tapi kenapa Bapak Prabowo memilih Kang Deddy Mulyadi? Berarti sesuai dengan ramalan yang tadi itu. Kok bisa pas gitu ya? Dan menurut saya yang paling sedih adalah warga Jawa Barat. Kalau misalnya Kang Deddy sudah menjadi presiden, belum tentu mereka menemukan pengganti yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Belum tentu. Ada peluang tapi kecil. Jadi yang paling merasakan kesedihan adalah warga Jawa Barat. Tapi tenang saja, setelah menjadi presiden, warga Jawa Barat, seluruh Indonesia akan berada di bawah pimpinan Kang Deddy Mulyadi. Sudah tidak sabar untuk menyaksikan momen bersejarah itu.